Kata-kata. Semangat Mas. Kok semangat? Banget tuh. Adem ya hawane. Kata-kata, wis gak usah serius-serius, gayamu serius ya. Kok Kuli tetap kerja sing menanti. opo neh keliru. Cocok kandhani. Dan cepet tau lak mlaku. Jadi kuli. Kita harus kerja bakti. Karena kita sudah 12.500 bosku. Nggih. Pagi ini lakunya satset. Hari ini wartawan tiba kayak gini karo ngerti kabeh. Buat tuku gratis. 12,5 bos. 12,5. 12,5 bos. Alhamdulillah. Laku 12.500. Mas. Uterane rugu. Ya. Bisa nang gone. Ngomong ngene sriane. Mbak Jum, kata-kata. Semangat untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan update harga bawang merah yang sekian lama kita tidak pernah update. Yang informasinya saat ini harga bawang merah sedang jatuh-jatuhnya. Dan nanti akan dibacakan oleh Mas Ucup informasi yang kita dapat dari Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Probolinggo. Nanti akan dibacakan semuanya harga terupdate, harga hari ini. Dan sudah hampir 1 minggu kita tidak membuat konten, bukan kita tidak ingin membuat konten, tapi karena kesibukan kita dan kita nerima tamu dari petani-petani. Kemarin ada dari Ngawi, ada dari Kabupaten Malang, ada dari Kabupaten Bondowoso. Dan hari ini kita akan ngasih informasi tentang harga bawang merah di sentra-sentra bawang merah, khususnya di Pulau Jawa. Untuk teman-teman yang di luar pulau atau di kota-kota yang lainnya belum kita sebutkan harganya, bisa ngasih informasi di kolom komentar. Dan informasi untuk panen raya di Nganjuk saat ini sudah mencapai kurang lebih 70%. Yang bagian barat dan bagian tengah, khususnya bagian barat sudah habis. Bagian tengah sudah mulai panen raya kurang lebih 50%-an kalau bagian tengah. Dan untuk keseluruhan kurang lebih sudah 70% panenan di Nganjuk. Untuk yang tanya kemarin bahwasanya Nganjuk akhir panennya kapan, insya Allah kita prediksi panenan Nganjuk itu habis di minggu pertama bulan September. Insya Allah ini informasi valid karena kita juga nanya-nanya ke teman-teman yang ada di Nganjuk. Nganjuk panenannya selesai kapan? Kurang lebih di minggu pertama bulan depan atau bulan September. Dan sedikit nanti akan kita ulas. Sekarang ada wabah yang menyerang di Nganjuk bagian timur, di Kediri, dan di Parangkritis. Kayaknya penyakitnya
hampir sama. Ini teman-teman bilang itu gurem. Dan Gusman Bojonegoro sempat dikasih tahu oleh salah satu petani yang ada di Nganjuk. Itu setelah kita lihat visualnya, setelah kita diagnosa, itu tergolong trip. Jadi untuk antisipasi atau pengobatan bisa menggunakan SPP, Sitropin Plus, bisa dispray, bisa dikocor. Dan ada informasi dari teman-teman menggunakan SPP yang di rolling dengan Abamectin itu tergolong ampuh. Ada juga teman-teman yang ngasih masukan bisa menggunakan Plenum. Terus ada yang menggunakan Curacron. Jadi mana yang lebih cocok di daerah Anda, monggo itu diaplikasikan. Oke, untuk informasi harga nanti akan langsung dibacakan oleh Mas Yusuf Wijayanto. Habis membacakan harga terupdate, nanti juga akan kita informasikan tentang harga benih dan ada prediksi untuk minggu terakhir di bulan kemerdekaan ini. Monggo Mas Yusuf. Info dari Pasar Sukomoro, pagi ini barang menipis. Harga mulai 11 sampai 13.000. Terus dari Ngawi 13,5, Bojonegoro 13.000 dan dari Probolinggo 16.000. Dah. Itu informasi dari Mas Yusuf itu kita dapatkan, terutama yang dari Pasar Sukomoro dari Mas Heri itu insya Allah valid karena Mas Heri ini bagian dari tim Tajuk GY yang sengaja ditugaskan di Pasar Sukomoro. Kalau informasi dari Ngawi itu dari petani kita yang jualan di pasar, yaitu Saudari Astriani dari Paron Ngawi. Terus kalau dari Bojonegoro memang teman-teman kita semuanya itu tengkolak, Pak Budi. Terus ada Mas Jondet, Mas Thomas Tony, atau Mas Gogon. Jadi teman-teman kita memang tengkulak. Jadi kita tahu harganya saat ini sampai berapa. Kalau dari Probolinggo itu salah satu petani Gusman Bojonegoro yang saya yakin informasinya itu sangat valid. Menginjak untuk harga benih, ini sedikit saya jelaskan juga. Untuk harga benih yang Labuan 3 ada di kisaran 45.000 dan untuk Labuan 1 masih Labuan 2 masih di kisaran 60 up. Kalau untuk askipan ini perlu diketahui oleh teman-teman yang di luar Nganjuk. Untuk askipan kalau ada di medsos itu ada yang harga 12, ada yang harga 15, ada yang harga 17, ada yang harga 20, bahkan ada yang 20 up. Memang beda-beda karena askipan saat ini memang sudah ada yang 3 minggu, ada yang baru 2 minggu, ada yang baru 1 minggu, dan semua itu tergantung kualitas. Tapi saya sarankan untuk yang mau ambil askipan, jangan askipan yang baru jadi. Alasannya kenapa Mas Gusman? Satu, nanti perawatannya masih agak sedikit susah, terus penyusutannya terlalu tinggi. Tapi kalau sampai ambil askipan yang sudah di atas 3 minggu, minimal yang sudah 3 minggu, itu nanti penyusutannya lumayan minim. Jadi untuk teman-teman yang dari luar kota Nganjuk yang mau beli askipan, saya ngerekomnya askipan yang memang sudah dibawa pulang itu siap untuk ditarang. Siap dicantol kata Mas Yusuf Wijayanto. Soal harga, petani itu harus berpikir dengan cerdas. Kalau harga murah terus barang kurang kualitas itu jangan dibawa pulang, hati-hati. Karena kunci sukses tanam bawang merah itu salah satunya ada di benih yang kualitas. Jadi kalau Mas Gusman disuruh milih ada yang 15, ada yang 17, ada yang 20, bahkan ada yang 22. Saya milih yang 22 askipan yang memang benar-benar sudah layak untuk dicentelnya.
sudah layak untuk ditarang maksudnya, dan itu lebih aman. Oke, untuk prediksi di bulan terakhir, dari di penghujung bulan ini, prediksi dari Mas Yusuf Wijayanto. Nah, Prediksi sama dengan doa gitu. Nah, aku Oke. ya sampai 20.000 lah. Kembali ke 20.000 lagi. Kembali ke 20.000 lagi. Itu prediksi dari Mas Yusuf Wijayanto. Prediksi dari seorang Gusman Bojonegoro melihat dan meneliti keadaan yang ada di lapangan dan informasi-informasi yang kita dapat dari teman-teman di luar daerah. Ini saat ini memang Nganjuk yang panen raya dan sudah menipis, mulai menipis. Sudah mulai pada jual askipan-askipan, otomatis barang di lahan sudah tidak sebegitu banyak. Dan ada informasi nanti bulan 9 pertengahan atau apa itu ada panenan di Bima. Entah ngaruh atau tidak. Yang jelas informasi juga kita dapatkan dari saudari kita yang dari Mojokerto, Mbak Vera Novalin. Itu termasuk pengurus dari APMI, Asosiasi Bawang Merah Indonesia. Itu ada impor 5.400 ton sudah diberangkatkan ke Thailand dan ke Malaysia. Ada ekspor yang kita lakukan ke negeri Thailand dan Malaysia dan akan berlanjut. Masih banyak lagi yang mau ekspor, terutama dari Kabupaten Brebes. Dan insya Allah kita juga dapat undangan dari APMI, ada Munas di Hotel Bintang 4 yang letaknya di tengah-tengah kota. Insya Allah kita akan hadir bersama sang kameramen Yusuf Wijayanto, sang owner Tajuk Giye, Mas Hendy Giye, berikut guru besar kita Insinyur Ahmad Sahuri dari Probolinggo, insya Allah juga akan ikut berangkat ke Semarang. Nanti kita berangkat bersama Mbak Vera Novalin juga beserta keluarga dari Mojokerto. Kita akan berangkat dengan 2 armada tanggal 26 pagi. Doakan semoga munasnya nanti berjalan lancar sesuai apa yang diharapkan oleh para petani, khususnya petani bawang merah. Terima kasih untuk Mbak Vera Novalin yang sudah mengundang kita dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia. Dan untuk teman-teman saya informasikan bahwasanya tanggal 24 Gusman Bojonegoro ngirim benih ke Blora, ke Tuban, dan ke Rembang. Untuk tanggal 25-nya kita on the way ke Malang. Lanjut 26, 27 kita sudah ada di Kabupaten Semarang. Dan untuk menghadapi harga yang rada kurang bagus, saya tidak sependapat kalau ada teman-teman minum bodrek, minum yang lainnya. Dan saya pernah disindir Mas Gusman di saat harga jatuh kenapa masih bisa ketawa ketiwi. Saya itu tidak sebegitu peduli dengan harga. Kalau harga masih di atas 10.000, itu sudah saya buktikan bahwasanya Gusman Bojonegoro itu masih bisa mendapatkan hasil. Di 2 tempat benih yang kurang dari 3 kintal itu laku 75 juta, sementara yang belakang rumah benih 90 kilo itu laku 15 juta, masih menyisakan 2 karung Mas Icul ya? 2 karung atau 1 bedeng untuk kita bagi-bagikan ke teman-teman dan ke tetangga-tetangga terdekat. Dan Gusman Bojonegoro masih dapat untung. Jadi untuk saat ini main kita harus rubah. Pikiran kita harus rubah, mindset kita harus kita rubah. Kita fokuskan untuk ke perawatan bawang merah, gimana supaya tanaman kita itu bisa maksimal. Banyak pengikut Gusman Bojonegoro yang merubah pikirannya seperti itu, dan alhamdulillah di saat harga tutulan lahan itu 10.000, 12.000 masih ketawa-ketawa.
Jadi masih posisi aman. Karena saya selalu bilang fokus ke tanamannya, buat tanaman itu maksimal. Jika ketemu harga itu jatuh kita masih dapat untung. Jika ketemu harga bagus itu tergolong bonus. Oke, itu sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada teman-teman yang mau nitip pesan atau nitip sesuatu sebelum Gusman Bojonegoro berangkat ke Kabupaten Semarang, monggo nanti tak sampaikan unek-uneknya atau masukan-masukannya, nanti biar diwakili oleh Mbak Vera Navalin untuk menyampaikan unek-uneknya. Oke, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi Gusman Bojonegoro berikut Mas Yusuf Wijayanto mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap ada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.